Oke, kita lanjutin lagi untuk part berikutnya. Di part berikutnya ini kita akan membuat WiFi configuration di port 2 MikroTik. Langsung aja kita tes dan kita lakukan konfigurasi ya. Oke, ingat ini tempatnya ada di port kedua ini. Oke, langkah pertama seperti biasa kita masuk lagi ke MikroTik kita, gunakan MAC address. Selanjutnya klik connect. Oke, sudah, ininya kita close aja dulu semua jendela-jendelanya. Oke, langkah berikutnya kita lakukan pembuatan brick lagi. Pilih brick dan pilih brick lagi. Di brick ini kita tambahkan namanya WiFi. Oke, apply, oke. Selanjutnya di port kita tambahkan lagi. Untuk WiFi kita gunakan di port kedua. Selanjutnya bricknya kita ganti menjadi WiFi. Untuk di sini kita harus hati-hati dikarenakan jika ada salah konfigurasi kita agak sulit untuk memperbaikinya. Jadi solusinya kita reset ulang lagi, kita buat dari awal. Oke, langkah berikutnya setelah brick dan port kita pilih IP, kita pilih addresses, kita tambah. Biar mudah kita catat aja dulu ya. Untuk internet tadi, internet kita gunakan IP 192.168.1. Berapa tadi itu? 1.5. Oke. Garis miring 24. Nah, di sini untuk WiFi kita catat lagi. Kita buat aja dulu WiFi-nya 192.168.20.1 garis miring 24. Oke, kita tambahkan 192.168.20.1 garis miring 24. Selanjutnya interface-nya ganti menjadi WiFi karena kita menggunakan brick. Apply, oke. Langkah berikutnya kita pilih IP, kita pilih hotspot. Selanjutnya kita pilih hotspot setup. Selanjutnya di sini kita ganti menjadi WiFi, kita next kan kembali. Nah, di sini kita rubah aja, kita mulai dari 2 dikarenakan nanti dari 2 3 4 5 6 7 8 9 itu digunakan untuk akses point seperti itu. Jadi kita mulai DHCP-nya dimulai dari 10 saja. Oke, itu ya. Jadi dirubah aja 2 ini menjadi 10. Jadi untuk klien dari 10 sampai 255. Nah, itu untuk klien WiFi ya, itu kan jadi banyak. Oke, di sini sudah 20.10 sampai 20.254 ya. Next. Nah, DNS servernya otomatis 1.1. Nah, DNS name-nya kita harus buat, ini nggak boleh sama dengan domain di server kita. Jadi kita di sini buatnya namanya ukk-wifi.com aja. Jadi nggak boleh sama dengan domain di server. Next. Di sini admin aja, passwordnya nggak usah ada. Oke, sudah. Ini 234.234.5678 untuk akses point dan 10 sampai 254 untuk klien. Itu ya. Untuk konfigurasinya. Nah, oke, langkah berikutnya kalau sudah dikonfigurasikan kita uji coba. Cara uji cobanya itu gampang. Di sini internetnya harus tetap terkoneksi di ETH1 atau port 1
dan kemudian komputer kita ini yang semula berada di port terakhir ya, kita pindahkan ke port 2. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ini karena internetnya belum ada, jadi kita pindahkan ke ETH2. Nanti kita pindahkan. Oke, langkah selanjutnya, port yang berada di port terakhir ini kita coba pindahkan ke port 2. Jika benar, nanti akan otomatis diarahkan ke halaman login pack dari MikroTik untuk kita login. Nah, itu sudah muncul kan? Oke, di sini sudah muncul UKK WiFi. Jadi kalau sampai di sini itu artinya login pack dari MikroTiknya sudah berfungsi. Selanjutnya kita langsung aja masukkan username dan passwordnya, admin, password 00, kita oke kan aja. Nah, kita buka lagi YouTube misalkan. Nah, YouTube, dan kita cek lagi internetnya dari CMD. Nah, ini sudah muncul ya, internetnya sudah muncul internetnya. Nah, di sini juga sudah. The client review was brutal. We're gonna be underwater for Yang terpenting weeks. internetnya I'm already so sudah pruny. ada. This is fixable. Just use Grammarly. We'll Nah, crush itu it. ya. I'm already crushed. I cannot be Kita crushed close any aja. further. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke ininya tadi. Nah, ini yang awalnya di sini. Oke, kita kembali online. Di sini. Nah, maksud saya tadi ini kan awalnya di port terakhir. Nah, jadi kita pindahkan kabelnya itu ke port 2. Nah, ini otomatis nanti kita akan masuk ke login pack secara otomatis. Kalau tidak bisa masuk secara otomatis, kita bisa memanggil IP. IP-nya tadi 20.1 ya. 20.1. Nah, kita enter aja. Nah, ini welcome admin, ini artinya sudah aktif. Atau panggil ini ukkwifi.com. Ini ya, ukkwifi.com. Otomatis kita akan diarahkan ke halaman login pack dari MikroTiknya juga. Nah, itu sudah berhasil. Oke ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita ini kan dulu sebelum kita konfigurasi yang lain. Mumpung kita masih ada di dalam sini, kita loginkan lagi. Nah, ini kita masuk ke sini, connect lagi. Oke. Nah, mumpung kita masih berada di sini, nah enaknya tuh kalau menurut saya buat dulu ini ya, buat dulu user profile dan lain-lain, baru kita konfigurasikan akses pointnya. Jadi di sini saya buat soal seperti ini ya. Jadi nanti ada 2 user profile. Yang pertama user profile yang pertama itu untuk ini ya, pimpinan yang ini ya, yang bandwidthnya 5M. Sedangkan untuk karyawan saya buat di sini ini ya, 2M 4M seperti itu. Oke, langsung aja pimpinannya namanya ini aja. Pimpinannya namanya misalkan Elon, huruf kecil semua. Untuk karyawannya namanya Figureland ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita buat ya.
pimpinan. Jadi ada dua user profile, pimpinan, 5M upload, 5M download, namanya Elon, dan yang kedua user profile namanya karyawan, dimana uploadnya 2M dan downloadnya 4M, namanya Figureland. Oke, kita buat aja langsung. Caranya di sini IP di hotspot ini kita besarin aja. Di server profile dulu, di server profile ini kita tambahkan di sini namanya tadi pimpinan. Selanjutnya kita masukkan bandwidthnya di rate limit. Di sini tadi rate limitnya yaitu 5M 5M seperti itu. Apply oke. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi, karyawan, rate limitnya tadi 2M 4M seperti itu. Apply oke. Nah, itu user profile-nya sudah. Selanjutnya kita bikin usernya. Di sini. Servernya hotspot 1. Namanya tadi itu namanya Elon. Passwordnya saya buat aja 12345. Profilnya jangan default. Kalau default nanti tidak ada bandwidthnya, tapi kita pilih yang Elon dari pimpinan. Apply oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi server al-nya jadi hotspot. Selanjutnya di sini namanya Figureland, passwordnya 12345, profilnya yaitu karyawan. Apply oke, sudah seperti itu. Nah, jadi bandwidthnya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung langsung kita kita buat access point-nya. Mengapa kita harus membuat access point? Karena ya nggak mungkin kita nge-netnya ini langsung masuk dari port ini, langsung masuk dari port 2 ini. Soalnya kan kita pakai kabel. Jadi sedangkan kita ini pakai wifi alias pakai sinyal, nggak mungkin kita gunakan kabel. Soalnya seperti ini hanya pengecekannya aja. Oke, langkah berikutnya silakan komputernya ini, kabel yang komputer ini kita pindahkan lagi ke port terakhir. Oke. Langkah berikutnya kita siapin access point ya, access point sama switchnya. Kita copy ini dulu. Nah, jadi alurnya seperti ini. Alurnya seperti ini ya. Saya pastekan dulu. Alurnya seperti ini. Oke, switchnya nanti aja dulu. Nah, selanjutnya di sini saya hapus aja dulu ya. Nah, di sini mikrotik sama internet ini kita abaikan dulu aja. Nah, soalnya kita akan mengkonfigurasi access point-nya ini. Jadi caranya kita cabut aja dulu kabelnya. Kabelnya kita colokkan aja ke LAN-nya ya. Kita ke sini. Sebentar, saya ini kan. Oh, ini. Oke, tunggu sebentar. Lagi ada loading. Oh. Oke, jadi di sini ininya kita taruh di sini ya. Nah, jadi tugas kalian selanjutnya ini colokkan aja kabel komputer langsung ke access point, tapi di bagian LAN-nya, bebas mau LAN 1, 2 atau 3 atau 4. Oke, langsung saya ambil peralatannya, access point-nya. Jangan lupa access point-nya kita reset dulu.
Oke, kita reset dulu akses pointnya. Di sini kita lihat dulu akses point. Nah, ini akses pointnya masih wifi cewek-cewek gitu kan. Jadi kita reset dulu. Kita reset, tekan tombolnya dan lihat lampunya. Oke, kalau sudah muncul itu biasanya sudah terreset. Oke, TP-Link D68E sudah muncul, artinya sudah terreset. Langkah berikutnya silakan kabelnya dicabut aja dulu. Kabelnya dicabut aja dulu. Selanjutnya dari komputer colokan ke akses pointnya sesuai dengan topologi yang saya simulasikan ini. Untuk mikrotiknya diabaikan aja dulu. Oke, sudah. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita buka tab baru. Nah, ini kita setting access point. Biasanya IP-nya 192.168.1.1 Oke, kita panggil aja 192.168.0.1. Oke, sudah masuk di sini. Oke, selanjutnya kita disuruh buat password yang baru. Saya buat aja lubuk ubar 01. Lubuk ubar 01. Untuk saya sarankan kalau mau mengkonfigurasi akses pointnya, enaknya menggunakan kabelan ya. Untuk dari WiFi juga enak sih, tapi enggak sestabil dari LAN. Oke, langkah berikutnya harus kita lakukan yaitu kita ganti networknya dulu. Networknya ini dynamic IP kita ganti static. Selanjutnya IP-nya kita ambil dari yang sudah kita sisakan ini tadi. Bisa ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bebas. Kita masuk lagi. Di sini saya masukin aja 192.168.20. Kenapa 20? Soalnya WiFi kita tadi adalah IP-nya 20.1 dan kita sisakan ini 2 sampai 9. Ini saya buat aja 2. 3 juga boleh, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak boleh 10 sampai 254. Jadi di sini saya buat aja 2. Oke, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.20.1, primary DNS-nya 192.168.1.1. Itu aja sih. IP address-nya diambil dari pedoman IP WiFi yang ujungnya kita boleh ambil dari 2 sampai 9. Subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 20.1, primary DNS-nya 1.1. Oke, kalau sudah kita save. Fungsinya kita untuk menyisahkan IP ini, siapa tahu kita nanti banyak menggunakan akses pointnya, nggak hanya 1 tapi 2, 3, 4. Oleh karena itu kita handle dengan menyisahkan IP-nya dari 2 sampai 9. Oke, langkah berikutnya sudah di save. Kita ganti dulu wirelessnya. Nama wirelessnya kita buat aja WiFi UKK Yuda. Oke, kalau sudah kita save. Jadi network wireless kita ganti SSID-nya. Selanjutnya di wireless juga kita disablekan security-nya. Soalnya nanti kalau nggak kita disablekan ya agak aneh, jadi double input password. Soalnya kan kita ketika kita connect dari access point ini kita akan diarahkan ke login pack untuk masukkan username dan password. Agak aneh kalau ada dua ke security-nya.
Oke, di sini kita disablekan security-nya. Selanjutnya kita save lagi. Oke, sudah kita save, kita pilih DHCP. DHCP-nya ini kita matikan saja, disable. Setelah itu save. Tujuannya agar IP-nya nurut sama dari MikroTik ya. Kalau kita nggak matiin ini, terkadang IP-nya berubah jadi 0.1 atau .3, 4, itu menyesuaikan dengan IP DHCP dari access point-nya. Jadi kita matiin aja. Jadi kita semua terhubung melewati dari MikroTik. Langkah berikutnya, kalau sudah selesai, kita reboot sistem tools, reboot lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sampai proses rebootingnya selesai. Jadi itu aja tipsnya. Kalau access point tadi tuh kita pilih network, kita sejenisin IP-nya sesuai dengan IP MikroTik, kemudian di SSID-nya kita ganti, dan wireless security SSID di wireless-nya kita disablekan. Dan yang terpenting, DHCP di access point-nya kita matiin aja agar semua terhubung dan diberikan secara DHCP dari MikroTik. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini kita kembalikan aja lagi ya. Oke, kita kembalikan aja. Kita rangkai dulu. Nah, ini untuk sementara saya gunakan ini aja dulu. Sebelum saya menggunakan yang ini tadi, yang WiFi UKK Yuda. Nah, ini saya mau memperlihatkan simulasi pengkabelannya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya, komputer ini kita kembalikan lagi ke tempatnya di port ke ini, port terakhir. Oke, nanti kita ubah warnanya ya. Mana itu rubah warnanya? Nggak bisa dirubah ya. Oke, ini. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita kembalikan dulu komputernya ke port terakhir, internetnya tetap. Nah, di sini kita butuh yang namanya ini switch. Tujuannya kalau ada switch, kita bisa menambah akses pointnya yang lain-lain ya. Jadi nggak hanya satu aja, tapi banyak akses point. Nah, di sini saya taruh di sini aja. Nah, kita tambahkan. Jadi kita butuh satu buah kabel lagi, satu buah kabel dari MikroTik Ether 2 atau lubang 2 atau port 2, masukkan ke sini, ke akses pointnya. Sorry, bukan akses point, tapi ini. Nah, ini masih ada ininya ya. Kita hapus saja dulu. Masih ada backgroundnya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, jadi ini kalau juga masih ya. Kita lapisin maju ya. Oke, sudah. Kalau sudah, oke, di sini nanti masukkan ke sini aja. Bisa nggak dari sini aja ya? Nah, ini nggak rata, tapi di sana ini jadi coba ini. Nah, ini masukkan ke sini.
ke port 2 itu ya. Dari port 2 mikrotik masukkan ke switch. Selanjutnya di sini pakai kabel lagi. Dari port yang di sini kita ini kan taruhkan kabel menuju ke switch ke access point seperti itu. Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya. Saya simulasikan seperti itu dulu. Nah, jadi dari port kedua colokkan ke switch 1 atau switch 2 dan kemudian di switch 3 langsung colokkan ke access point. Oke, saya akan praktekkan. Oke, tunggu sebentar, saya praktekkan dulu. Oke, jadi kita butuh berapa kabel itu? 1, 2 ya. Ini saya colokkan dulu. Access point-nya saya taruh di bawah dulu. Saya setting dulu. Dari port kedua mikrotik saya colokkan ke switch, kemudian dari switch nomor kedua atau ketiga bebas kita colokkan ke access point. Oke, lampunya hidup. Oke, itu sudah terpasang seperti ini ya. Sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita coba akses menggunakan itu WiFi UKK Yuda. Ininya yang Abriana ini saya matikan dulu aja. Ya, kita ini kan refresh dulu. Nah, jadi uji cobanya seperti ini. WiFi UKK Yuda, WiFi UKK Yuda. Nah, kita masuk. Nah, kalau berhasil seperti ini, otomatis kita diarahkan ke halaman login. Nah, kita login dulu menggunakan akun-akun yang sudah kita buat tadi. Nah, itu akunnya seperti ini tadi ya. Nah, ada pimpinan, ada Elon, ada Figureland. Kita gunakan yang ini dulu, Elon. Elon, passwordnya 12345. Oke, sudah masuk. Kita buka dulu detik.com. Oke, sudah bisa, dan kemudian kita ini kan kita tes bandwidthnya. Langsung aja buka di sini. Selanjutnya kita gunakan speed test. Nah, jadi nanti uji cobanya seperti itu. Akses internet, kemudian akses speed test. Nah, ini speed test. Jadi kita buktikan bahwa Elon tadi speed testnya sesuai dengan yang kita inputkan. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga selesai. Oke, kita dapat itu yang downloadnya 3,93 dan uploadnya 3,51. Kita lihat lagi. Oke, untuk pimpinan Elon tadi 5M ini termasuk masih normal ya. Jadi maksudnya ini kalau Elon tersebut mendapatkan bandwidth 5M itu dia tidak akan pernah bisa mendapatkan bandwidth 5 Mbps atau di atas itu. Jadi kalau lihat dari seperti ini sudah normal. Oke, ini berhasil ya. Artinya pimpinan sudah terbukti bandwidthnya sudah kita
atur sesuai dengan ketentuan. Oke, kita konekin ke sini lagi. Kita konekkan lagi. Nah, kita buang dulu diri kita sendiri ya. Nah, ini Elon kan, Elon sudah masuk, kita kick dulu agar kita bisa connect menggunakan yang akun yang satu lagi, akun yang bernama apa tadi ya, Figureland. Ini kita close dulu, kita konekkan lagi. Nah, ini masih aktif ya, coba kita logout dulu. Kalau lihat HP-nya langsung 2 aja. Jadi HP 1 gunakan yang pimpinan, yang Elon tadi HP yang kedua gunakan yang Figureland. Soalnya kalau di sini kan saya langsung mau untuk di record, jadi nggak susah-susah untuk ngeditnya nanti. Oke, kita log off kan dulu. Oke, selanjutnya kita yang ininya kita forget. Kita coba lagi, kita masuk lagi di WiFi UKK Yuda. Masih enggak dia? Oke, masih juga ya. Oke, masih juga. Kalau masih juga, kita ini kan aja lagi, kita apa namanya tuh, kita kontrol shift, kita hapus cache-nya. Hapus cache, ininya juga kita ini kan, kita hapus semua cache-nya atau historinya. Setelah itu kita delete. Nah, jadi nanti dia bisa masuk menggunakan yang akun satunya lagi. Ini hampir selesai kita ini. Hampir selesai. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu dulu ya. Agak lama juga prosesnya. Nah, itu tadi ya, sedikit dari ininya, jadi bisa kita gunakan. Setelah ini nanti kita langsung atur di servernya yang terakhir. Setelah itu kita uji coba semuanya. Oke, agak lama, banyak juga ininya, cuki dan historinya. Jadi tips saya nanti ketika untuk uji coba bandwidthnya, kita gunakan HP 2 aja. HP 1 untuk yang ngetes pimpinan, HP yang kedua untuk ngetes yang karyawan. Nah, saya lakukan seperti ini karena biar terrecord semua, agar cepat, nggak perlu diedit-edit. Oke, terlalu lama ya. WiFi UKK Yuda.
hapuskan dulu semuanya. Lama banget. Kita close aja lagi. Oke, kita coba konekin lagi aja. Oke, kita forget. Kita konekin lagi ke wifi UKK Yuda. Kita tunggu sampai muncul ininya nanti. Case-nya masih ini ya, masih hidup deh. Nah, jadi seperti ini aja. Nanti untuk yang keduanya silakan kalian untuk ngetesnya di HP aja. Jadi kalau yang pertama itu sudah selesai, otomatis yang keduanya juga sudah selesai. Itu aja sih untuk yang konfigurasi WiFi. Saya kira cukup ya. Setelah ini kita lakukan persiapan untuk server dan penggabungan seluruhnya. Menurut saya ini aja untuk tahap yang ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.